Sistem tiketing dengan store value card. Untuk sistem top up, store value card berinteraksi langsung dengan top up device dan ATM. Sedangkan untuk transaksi, store value card hanya berinteraksi dengan EDC atau reader. Data dari EDC atau reader dikirimkan tiap periode tertentu ke core system. Serangan terhadap MyFair Classic. MyFair Classic menggunakan algoritma kripto yang proprietary, melakukan reverse engineering terhadap algoritma kripto, analisis matematis algoritma kripto, dan kemudian mengembangkan serangan nyata terhadap kartu MyFair Classic yang beredar. Tingkat kerawanannya adalah medium high, tingkat ancamannya low, dan dampaknya adalah medium. Penggunaan store card value untuk transportasi. Kartu Octopus di Hong Kong mencapai 22 juta kartu yang beredar. Penetrasi rate-nya adalah 308%. Di London terdapat 29 juta, di Dubai 1,5 juta, di Singapura penetrasinya mencapai 230%, dan di Jepang mencapai 73 juta. Tracking tiket algoritma. Mahasiswa di Sydney berhasil mengcrack algoritma rahasia yang digunakan pada transportasi publik di Sydney. Dapat digunakan untuk mencetak tiket sendiri, dilakukan dengan mencari korelasi bit data yang sama di antara beberapa tiket yang sama, dan kemudian secara perlahan menemukan pola yang cukup untuk bekerja di seluruh algoritma yang digunakan untuk mengkodekan tiket. Dapat dilakukan cukup dengan $300 peralatan, yaitu terdiri dari magnetic card reader dan beberapa tiket yang dibeli khusus. Masalah-masalah dalam penjualan tiket pesawat secara online. Complexity of airline pricing atau fares modal dari 30%, lack of payment security atau risk of fraud sebesar 19%, lack of interlining atau code sharing capability 15%, desire not to upset traditional channel 11%, complication of managing multiple distribution channel 11%, difficult to convert lookers to bookers 10%, not enough customers buying online 9%, dan lack of management support sebesar 5%. Hacking online ticketing system. Sebuah grup pelaku melakukan pembobolan terhadap sistem reservasi online maskapai China Eastern. Mereka menggunakan akses untuk menciptakan akun penjualan tiket online yang memungkinkan mereka untuk dapat menerima hingga 70% potongan harga untuk tiket yang mereka jual melalui sistem travel mereka. Kerugian yang diterima oleh maskapai adalah di atas 2 juta yuan atau setara dengan $317.000. Penipuan tiket online. Pelaku mengirimkan SMS promo tiket murah. Beberapa korban tertarik menghubungi nomor kontak pelaku. Pelaku akan menerima telepon korban dan berlaku sebagai operator travel. Korban akan melakukan reservasi, dan pelaku akan melakukan reservasi online melalui website maskapai yang diinginkan untuk memperoleh nomor kode booking. Korban menerima kode booking dan melakukan pembayaran ke pelaku. Sebelum korban dapat mencetak tiket, pelaku telah meng-cancel pemesanan. Pelaku mengganti nomor SIM card dan korban tidak dapat menghubungi pelaku lagi. Dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hendaknya selalu memantau perubahan ancaman dan kerawanan baru. Jika mekanisme preventif sulit untuk diterapkan untuk abuse case tertentu, perusahaan hendaknya memiliki fraud management system. Tujuannya adalah untuk mendeteksi anomali yang muncul dalam sistem sedini mungkin. Solusi pengamanan tidak harus berupa teknologi, namun dapat berupa langkah manajemen risiko yang lain. Di antaranya adalah pembatasan nilai transaksi dan penerapan kebijakan atau prosedur tertentu untuk meminimalkan fraud.